Guys, dengar kata pasukan Pascal iaitu pasukan khusus daripada Malaysia, Pascal pernah berlatih ataupun pernah berguru bersama dengan pasukan Denjaka, iaitu pasukan elit daripada Indonesia. Wow guys, sangat mengagumkan. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Apa khabar anda semua guys? Diharap saya doakan semoga anda semua sihat, Alhamdulillah, dan sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa dalam rahmat Allah guys. Dan begitu jugalah dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita dan umur yang panjang Allah berikan kepada kita supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. So okay guys, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali guys. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda setiap hari pukul jam 6 petang guys. Anda boleh tunggu dan anda boleh nantikan dan anda boleh tekan loceng supaya dia akan pop up automatic di handphone anda. Setiap hari jam 6 petang saya akan uploadkan video terbaru untuk anda semua. Okay guys, tanpa berlengah lagi, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu channel Top 5 Merdeka guys. Katanya di sini ada Denjaka. Inilah 5 pasukan khusus angkatan laut paling menakutkan di Asia Tenggara. Wow guys, memang sangat mengagumkan bunyi tajuknya guys. Bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel guys. Jom. 2000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama reaction dan tonton bersama dengan saya. 1, 2, 3. Top 5C, any other stuff. Sangat hebat guys. Kalau kita tengok tadi bagaimana tajuknya. 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara. Paling mematikan di Asia Sebelum Tenggara. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah. Ya, juga jangan lupa tekan subscribe guys, agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan ya, jangan lupa untuk kasih like video ini. Angkatan Laut memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang beberapa negaranya memiliki wilayah laut yang lumayan luas, seperti Indonesia. Peran pasukan khusus sangatlah penting dalam menjaga kedaulatan, terutama dalam perang non-konvensional. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas 5 pasukan khusus Angkatan Darat paling mematikan di Asia Tenggara. Videonya sudah mendapatkan 100.000 view lebih dan banyak dari kamu yang request untuk dibuatkan yang Angkatan Lautnya. Ya betul. Maka dari itu, sejak admin sudah mulai kehabisan ide, untuk video kali ini kita akan membahas 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara. Langsung paling saja, mematikan di Asia Tenggara guys. Luar biasa. Extension. Ranking urutan dalam video tidak menentukan apa-apa. Maksudnya tak ada apa-apalah, cuma dia punya tafsiran je. NAVSOC. Naval Special Operations Group atau NAVSOC adalah unit angkatan laut negara Filipina yang terlatih dalam operasi khusus, sabotase, perang psikologis, dan non-konvensional. Grup ini dibentuk pada tanggal 5 November tahun 1956. Sebelum diubah pada tanggal 30 Mei tahun 2005, pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Filipina ini memiliki nama SWAG atau kepanjangan dari Special Warfare Group. Dalam pembentukannya, NAVSOC ini sangat dipengaruhi oleh Navy SEAL Amerika Serikat, mulai dari pelatihan hingga memiliki trisula yang mirip. Kejap guys rupa-rupanya NAVSOC ni adalah anak didik daripada Amerika Serikat. Wow, sebab tu kita kata Filipina ni sebenarnya di atasnya, orang di atasnya ataupun yang di belakang mereka adalah Amerika. Memang betul lah apa yang dikatakan oleh video ni. Khusus ini mempunyai markas di Cavite Naval Base di kota Cavite, Provinsi Cavite, Filipina. Wow. Nah, unit ini mengkhususkan diri dalam operasi laut, udara, dan darat atau yang lebih dikenal dengan SEAL.
mulai Nah. dari pengintaian, pertempuran jarak Pengintaian. dekat, kontraterorisme, pembongkaran, intelijen, dan operasi bawah laut untuk mendukung operasi laut secara keseluruhan. Wow. Pasukan khusus yang memiliki maskot hiu ini memiliki program latihan dasar yang bernama Basic Naval Special Operations Force atau BNSOC. Program latihan ini dianggap sebagai salah satu program seleksi militer terberat di seluruh dunia. Di antaranya, para calon NEVSOC harus berenang sejauh 3 km dan berlari sejauh 10 km setiap hari. Selain Setiap itu, mereka hari? harus berenang 14,6 mil laut dari Roxas Boulevard di Manila ke stasiun Naval Sengli Point di kota Cavite tanpa istirahat. Mereka juga menjalani Hell Week yang dianggap sebagai minggu paling berat dalam pelatihan NEVSOC. Nah, pasukan NEVSOC ini sudah terlibat dalam berbagai operasi seperti Operation Enduring Freedom dan berbagai operasi yang terjadi di dalam negeri, serta yang paling terkenal dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf. Menumpaskan kelompok Abu Sayyaf dahsyat guys sebab tu kalau kita pergi ke Filipina, bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggeris dan kebanyakan kalau orang di Filipina ni mereka akan bercakap bahasa Inggeris. Dan kalau dia bercakap bahasa Filipin pun dia akan cakap bahasa Inggeris. Rupanya memang betul lah, di belakang mereka ada Amerika Serikat. Lepas tu latihan dia memang sangat luar biasa guys. Setiap hari bukan sebulan sekali ataupun seminggu sekali, setiap hari. Berenang 3 km dan berlari 10 km. Hebat, memang sangat luar biasa. Nombor 4, Royal Thai Navy SEALs. Royal Thai Navy SEALs. Selanjutnya ada the jerung Naval Special logo dia. Warfare Command atau yang lebih akrab dikenal dengan Royal Thai Navy SEALs yang merupakan pasukan khusus Angkatan Laut negara Thailand. Sama seperti NEVSOC, Royal Thai Navy SEALs dibentuk pada tahun 1956 dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan US Navy SEALs. Sama dengan Filipina Pasukan juga khusus ini mengkhususkan diri dalam pengumpulan intelijen, misi pengintaian, aksi langsung, perang non-konvensional, dan juga kontra terorisme. Pasukan khusus ini juga memiliki masa pelatihan yang lumayan panjang, yaitu sekitar 7 hingga 8 bulan, yang terbagi ke dalam 5 periode, yaitu pelatihan dasar selama 3 minggu, latihan inti selama 6 minggu, kemudian ada latihan intensif yang juga dikenal dengan Minggu Neraka. Latihan satu ini berlangsung selama 120 jam, terus menerus tanpa 120 istirahat. jam. Selanjutnya ada berbagai latihan taktikal, dan yang terakhir ada latihan taktis dalam kondisi nyata yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Nah, kecekatan pasukan khusus ini sudah dibuktikan dengan berbagai operasi yang mereka terlibat di dalamnya, seperti operasi anti pembajakan di Teluk Thailand, operasi anti pembajakan di Teluk Aden di lepas pantai Somalia pada tahun 2009, pertempuran Baku pada tahun 2013, dan yang paling terkenal yaitu penyelamatan tim sepak bola junior yang terjebak di sistem Gua Nom Tam Luang Nang pada tahun 2018. Di operasi ini, sekitar 127 anggota dan mantan anggota Royal Thai Navy SEALs berhasil menyelamatkan ke-12 pemain junior tersebut bersama dengan asisten pelatih mereka dari gua yang rumit dan berbahaya itu. Mereka yang menyelamatkan. Sama juga macam Filipina, dia punya guru mereka adalah Amerika Serikat. Tapi guys, bagi saya kalau Amerika yang membimbing, jika andai katalah kalau diserang ataupun apa, Amerika tahu macam mana tactical mereka sebab Amerika yang mendidik mereka. Jadi apa secara ataupun tactical semua daripada Amerika. Bahaya juga sebenarnya kalau guru kita Amerika ni. Pascal 3. Malaysia. Pascal. Pasukan Khas Laut atau yang biasa disingkat Pascal adalah pasukan operasi khusus utama Angkatan Laut Operasi Kerajaan khusus Malaysia. Pasukan khusus ini dibentuk pada 1 Oktober tahun 1983. Pasukan khusus yang satu ini adalah unit operasi khusus yang multifungsi. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai anti terorisme maritim, tetapi juga memiliki tugas dan peranan lain seperti misi-misi pengintaian, aksi langsung, penyelamatan sandera, perang non-konvensional, peledakan bawah air, serangan target bernilai tinggi, dan masih banyak lagi. Pascal memiliki markas unit 1 di HMS Malaya Navy Base, Lumut, Perak, dan unit 2 di HMS Seri Sempurna Navy Base, Di Sempurna, Sabah. Nah, setiap prajurit yang ingin menjadi anggota Pascal harus melalui beberapa tahap pelatihan yang sangat berat. Beberapa latihan itu seperti lari sejauh 7,8 km dalam waktu hanya 24 menit, berenang di laut terbuka sejauh 6,4 km dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, bertahan di dalam air dalam kondisi kaki dan tangan terikat, hingga skydiving.
Selain itu, anggota Pascal juga dibekali dengan berbagai skill seperti bela diri, medis, bahasa asing, dan masih banyak lagi. Nah, tak diragukan lagi, pasukan Pascal ini adalah pasukan kelas elit yang diakui dunia. Pasukan khusus ini pun memiliki peran dalam berbagai operasi seperti misi pengamanan di Kepulauan Spratly, berbagai misi perdamaian di banyak negara seperti di Somalia, Angola, Timor Leste, dan Lebanon, penyelamatan sandera di Somalia, dan masih banyak lagi. 2. Naval Diving Unit. Naval Diving Unit 2. Selanjutnya ada Naval Diving Unit yang merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut negara Singapura. Yang satu ini memiliki julukan Elite Frogman dan moto Nothing Stands in Our Way. Naval Diving Unit mulai aktif pada tahun 1971. Nah, sesuai namanya, Naval Diving Unit terdiri dari sekelompok penyelam yang direkrut dari jajaran Komando Angkatan Laut negara Singapura. Pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Singapura ini secara teratur ditugaskan dengan operasi penyelamatan, pembongkaran ranjau bawah laut, komando, dan perang tipe frogman, namun juga memiliki peran lain seperti VBSS, perang amfibi, aksi langsung, dan pengintaian. Pasukan khusus yang sebelumnya dikenal dengan sebutan SAF Diving Center ini memiliki markas yang berada di sebuah camp yang terletak di daerah utara negara Singapura. Sama seperti pasukan khusus lainnya, Naval Diving Unit juga memiliki pelatihan yang berat. Bahkan saking beratnya, tingkat drop out dalam pelatihan untuk menjadi anggota Naval Diving Unit ini bisa mencapai 75 hingga 80%. Selain itu, para anggota Naval Diving Unit juga sering berlatih bersama pasukan khusus dari negara lain. Bukan dengan negara ASEAN, tetapi biasanya dengan Army Green Beret dan Navy SEAL Amerika Serikat, SAS Inggris, serta Spetsnaz dari Rusia. Pasukan khusus ini pun memiliki peranan di banyak operasi, seperti di saat gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004, di perang Afghanistan, di perang Irak, dan juga rekonstruksinya, serta dalam intervensi militer internasional terhadap ISIL. Sama macam Thailand dan Filipina, guys. Kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow akun Instagram admin Top 5 Merdeka. Karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. Sama macam Thailand dan Filipina, guys. Mereka berguru dengan Amerika. 1. Denjaka. Denjaka, guys. Yang terakhir, ada Detasmen Jala Mengkara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Denjaka. Yang satu ini merupakan pasukan operasi khusus anti-terorisme elit Angkatan Laut negara Indonesia. Para personel Denjaka merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni. Bahkan kemampuan satu personel Denjaka dipercaya setara dengan 120 tentara biasa. Unit pasukan khusus yang dibentuk pada tahun 1984 ini memiliki markas utama di Western Fleet Command Headquarters atau Koar Mabar di Jakarta. Nah, unit yang memiliki julukan Hantu Laut ini sejatinya adalah detasmen gabungan yang dibentuk dari personel terpilih dari dua pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia lainnya, yaitu Kopaska dan Yontai Fifth. Jadi memang bisa dikatakan Denjaka yang paling elit dari yang elit. Denjaka memiliki beberapa tugas utama seperti operasi anti-terorisme, anti-sabotase, beach clearing, aksi langsung, anti-pembajakan, pengintaian, pengamatan selancar, dan kombat SAR. Namun selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga digunakan untuk keamanan VIP, bahkan tugas-tugas rahasia yang seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI. Dalam melaksanakan tugasnya ini, para personel Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawah air maupun vertikal dari udara, karena juga memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penerjun payung. Nah, para calon personel Denjaka harus menyelesaikan pelatihan selama setidaknya 4 bulan yang disebut dengan PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Mereka dituntut untuk memiliki kesiapan operasional yang tertinggi, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan tingkat hak tertinggi. Selain itu, mereka juga diwajibkan memiliki IQ yang tinggi serta dibekali ilmu kejiwaan hingga analisa situasi khusus. Dan inilah beberapa operasi yang Denjaka terlibat di dalamnya. 1975 pemberontakan di Timur. Tak sempat nak baca, panjang sangat kan. Tapi memang hebat Denjaka.
Jadi itulah dia 5 pasukan khusus Angkatan Laut paling mematikan di Asia Tenggara versi top 5 merdeka. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis saja di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. So guys, kita dah tengok tadi 5 pasukan elit ataupun 5 pasukan pasukan khusus ya, iaitu daripada Denjaka ada, Pascal pun ada, daripada Thailand, Filipin semua ada lah. Dan 3 negara tadi saya tengok tadi, Filipin, Thailand dan Singapura. Mereka, guru mereka untuk latihan pasukan laut mereka, tentera laut mereka kebanyakan semuanya daripada Amerika lah. Macam yang saya kata di tengah video tadi, sepertinya kalau kita dijajah oleh negara asing ataupun Amerika, dia dah tahu dah tactical kita, cara kita, sebab mereka yang mendidik kita kan. Dan tapi hebatnya Malaysia memang berguru dengan Indonesia, tapi dia tak ada sebut lah dalam tu. Malaysia belajar tactical daripada Indonesia untuk pasukan laut Pascal, dan Indonesia memang kita tak boleh nak nafikan lah, Denjaka memang sangat satu pasukan elit yang mematikan. Wow guys, memang sangat hebat guys. Satu hari saya nak buat satu konten tentang Denjaka ni dan ataupun Pascal. Saya nak buat konten memang khas untuk saya buat satu video mereka macam video yang ni jugalah. Guys, sangat luar biasa. Itulah pasukan-pasukan elit yang sangat luar biasa yang ada di Asia Tenggara, 5 top 5. 5 top 5. Dan kita tak boleh nafikan betapa hebatnya pasukan-pasukan itu guys. Latihan mereka pun memang, kalau kita macam kita orang biasa ni memang tak boleh lah. Macam saya lagilah tak boleh. Dan dengar tadi, satu orang pasukan Denjaka, dia bersamaan dengan 120 orang biasa macam saya. Masya Allah, hebat gila kalau orang Malaysia panggil. Hebat sangat lah, macam tu lah. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat juga untuk kami di Malaysia guys. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Dan jaga kesihatan anda dan patuhi SOP, dan jaga keselamatan keluarga anda dan diri anda sendiri. Okay, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.